Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Apakah baik? Udah makan, udah mandi, udah semangat mau sekolah Minggu hari ini? Iya, Mana nih suaranya nih? Kok nggak ada yang bales sih? Sedih deh. udah siap. Oke, Sisil keren nih, udah siap nih. Yang lain pasti udah siap juga ya. Pasti jangan mau kalah sama Sisil ya kan? Oke deh, kita mau nyanyi lagu pertama. Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Hari ya. Boleh sambil gerak kanan kiri sambil tepuk tangan ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, tepuk tangan. Kayaknya kurang semangat ya. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya harus lebih semangat lagi, oke? Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tolongin dari awal ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah.
Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenang. Udah. Gimana sih? Aduh, maaf ya. Lagunya udah habis. Aduh, malu. Aduh. Oke, next kita menyanyi lagu selanjutnya. By the way, kalian pada tahu nggak sih sebentar lagi ada perayaan apa? Coba ada yang tahu nggak? Jangan dibuat bocorin dulu. Natal, betul banget. Nah, iya betul banget Natal. Nah, karena sebentar lagi Natal tuh tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? 25. 25, bener banget sih. Keren. Pada tahu ya ternyata ya. Oke, karena kita bentar lagi mau ngerayain Natal, kita harus nyanyi-nyanyi lagu Natal juga dong pastinya ya kan. Kita mau nyanyi lagu Selamat Datang. Pasti pada tahu kan, itu lagu terkenal banget sih lagu Natalnya. Jadi pasti pada tahu. Oke, kita nyanyi ya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan berdamai. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi kanak-kanak dalam bangunannya. Salam. Orang Majus datang. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan marganya. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Oke. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Cici Cepi. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Karena kan sebentar lagi Tuhan Yesus lahir ya, perayaan Natal itu. Jadi kita mau nyanyi lagu itu, oke? Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Tolong dari awal ya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oke, aku serahkan kepada Cicepi. Silakan, Ci. Wah, yolo, berubah orangnya langsung. Halo adik-adik. Mana sih mukanya? Coba dong, mau lihat. Ada, aku mau sapa. Ada Cecil, ada Jefta, ada Ferin, Marco, Adin, Michelle, sama Devon. Wah, coba yuk, boleh di open cam-nya. Udah lama nih kita nggak saling tatap-tatapan. Lihat dong mukanya yang cantik dan yang ganteng. Aduh. Halo, Sisil. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, posisi duduknya yang baik. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berkati supaya apa yang akan disampaikan oleh Cicepi bisa menjadi berkat untuk anak-anak dan bisa juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga yang berkati kami semua supaya bisa duduk baik, duduk diam, tenang, dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Halo adik-adik. Nah, kemarin itu kita kan tanggal 12 kita ngerayain Natal sekolah minggu. Masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Yang ada 3 temen itu loh. Siapa aja namanya ya? Lupa nih aku. Cici lupa. Joy. Hmm? Radio sama Rajal. Hah? Sama siapa? Fajar. Ada Joy, ada Vio sama Dio gitu. Via sama Dio. Nah, pada minggu kemarin itu mereka ternyata kan mau bagi-bagi baju ya ke teman-teman yang ada di panti asuhan Gria Asih. Kalian udah pada kumpulin bajunya belum? Udah plan aja nggak inget buat ngomong ke mami Pak. Waduh, tenang aja nggak apa-apa, masih ada waktu sampai minggu depan tanggal 26. Jadi nanti kalian semuanya simpen-simpenin yuk baju-bajunya, celana mungkin, ada tas yang sudah tidak terpakai tapi yang masih bagus-bagus, boleh dikumpulin ke gereja ya. Terakhir kumpulnya tanggal berapa? 20 Desember. 26 Desember. Oke. Nah, kita mulai aja ya ceritanya hari ini ya. Nah, kalau kemarin kita ngerayain Natal kan tanggal 12. Kalau kata Kakak Nia kita ngerayain Natal yang benerannya tanggal berapa? Tadi masih ingat tanggal 2? 25. 25. Nah, sebelum itu kan itu hari Natal itu untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir tuh nggak ada tuh yang namanya Natal-Natalan. Orang tuh masih menunggu-nunggu kira-kira kapan ya Tuhan Yesus datang. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Aku nggak tahu, Cinia nggak tahu, atau mungkin Cecil nggak tahu, Adin nggak tahu, papa mama kita nggak tahu. Nah,
Nggak ada satupun yang tahu. Malaikat di surga pun juga mereka sebenarnya nggak tahu. Karena itu yang disebut dengan rahasia Allah. Kita hari ini mau main rahasia-rahasiaan. Nah, itu yang disebut sebagai rahasia Allah. Tapi pada suatu hari Allah tuh memberitahu rahasia itu kepada dua orang. Kepada dua orang tuh yang sangat berpengaruh banget lah. Rahasianya tadi. Aku lupa. Kenapa? Ini rahasianya apa? Nanti ya. Nah, kita hari ini mau cari tahu kira-kira rahasianya apa sih yang dikasih tahu sama dua orang itu. Kalian tahu nggak rahasia itu apa? Gak boleh dikasih tahu. Yang disembunyikan. Suatu Iya, benar. Misalnya Cici punya cerita, tapi yang tahu cuma Cici doang. Cici dia nggak tahu. Itu yang disebut dengan rahasia gitu. Jadi ceritanya nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa gitu. Nah sekarang kayak rahasianya kayak harinya sesuatu gitu. iya, nah ini kita hari kapan gitu. iya, nanti kita Rahasianya hari kapan bukan hari apa. ini kita nggak bahas tentang harinya hari apa, harinya hari kapan, tapi kita pengen tahu kira-kira rahasianya dikasih tahu ke siapa dan rahasia besarnya itu apa sih gitu. Kan sama-sama penasaran ya. Nah, coba next slide-nya. Rahasianya itu ternyata dikasih tahu ke dua orang yang namanya Maria dan Yusuf. Wah, kalian tahu kan mereka ini siapa sebenarnya? Mama dan papanya Tuhan Yesus ya sebenarnya gitu. Maria dan Yusuf ini mereka tinggalnya di Nazaret. Si Yusuf adalah seorang tukang kayu dan Maria dan Yusuf ini mereka tuh adalah seorang sepasang kekasih yang sudah bertunangan. Nah, mereka tuh tinggalnya ada di Nazaret. Coba next kan Niko. Nah, Nazaret. Nih lihat kan siapa namanya si Yusufnya ini adalah seorang tukang kayu. Mereka berdua ini adalah pasangan yang sangat percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Mereka itu selalu mengasihi Tuhan Yesus gitu. Selalu menurut perintah yang sudah diberitakan kepada Tuhan Yesus gitu. Mereka orangnya taat banget. Mereka orangnya setia banget dan mereka orangnya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka berdua juga menantikan kedatangan juru selamat gitu. Awalnya mereka nggak tahu kalau misalnya kapan sih Juru Selamat atau Tuhan itu datang gitu. Mereka nggak tahu, bahkan mereka menantikan juga gitu sama kayak orang-orang yang ada di kotanya mereka gitu. Nah, pada suatu hari nih, pada saat Maria lagi sendirian di rumah, dia lagi sendirian lagi ngejahit ya. Datang seorang tamu istimewa. Wah, tamu istimewa tuh kalau zaman sekarang mungkin kita didatengin sama presiden gitu. Nah, tapi ini tamunya lebih istimewa lagi. Tamunya tuh ternyata tamu dari sorga. Nah, ternyata si Maria ini pada saat dia sendirian di rumah, dia didatangin sama seorang malaikat. Malaikatnya lucu ya di sini malaikatnya ya. Dia didatangin sama malaikat. Malaikatnya menyampaikan sebuah rahasia besar kepada Maria. Lalu malaikatnya ngomong, "Salam hai Maria, engkau akan mendapatkan berkat dari Tuhan." Wah, si Marianya bingung dong. Kenapa aku dapat berkat? Orang aku gak ngapa-ngapain kan. Dia bingung, tapi dia diam aja. Dia mendengarkan apa yang malaikat itu akan sampaikan, apa yang akan dikasih tahu nih sama si malaikat itu. Rahasianya rahasia apa gitu. Dia nggak ngerti. Dia cuma diam aja, tapi dia kaget juga nih malaikatnya datang gitu. Lalu si malaikat itu ngomong, "Juru selamat yang telah engkau nantikan akan datang dan engkau akan mengandung dan melahirkan Yesus, si juru selamat itu, anak Allah." Wah, Maria kaget dong. Kan Maria kan statusnya belum menikah sama Yusuf. Masa iya dia mengandung? Ya nggak aneh kan, biasa orang mengandung kan kalau sudah menikah gitu. Tapi di sini dibilangnya Maria mendapatkan berkat yang luar biasa karena dia bisa mengandung anak
Yesus anak Allah gitu. Si juru selamat itu, Maria terkejut, kaget banget. Marianya ngomong, mana mungkin, aku kan belum menikah, aku masih tunangan ini. Lalu malaikatnya menenangkan Maria. Maria udah panik kan, Maria mungkin juga sempat takut gitu, karena dia belum menikah, tapi dia harus mengandung gitu. Tapi malaikatnya ngomong seperti ini adik-adik, malaikatnya ngomong, Tuhan akan menolongmu, tenang saja. Itu sebabnya anak itu disebut sebagai anak Allah, anak yang kudus. Wah, Maria sambil menunduk, lalu dia berkata, baiklah, saya mau taat. Karena tadi kan saya udah bilang ya di awal-awal, kalau Maria ini adalah seorang yang taat, seorang yang mau selalu percaya gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh malaikat, dia cuma bisa bilang, baiklah saya mau taat gitu. Nah, ketika dia sudah mengangkat wajahnya, malaikatnya udah pergi. Jadi ternyata malaikatnya benar-benar cuma mau menyampaikan rahasia besar itu gitu. Tapi Maria masih sendirian di rumah, dia bingung, dia memikirkan, masih bingung nih, dia galau memikirkan kata-kata malaikat tadi. Aku akan mengandung anak juru selamat gitu, dan melahirkan juru selamat gitu. Dan dia ngerasa itu adalah suatu rahasia yang besar, sampai-sampai dia nggak mau ngomong dulu ke Yusuf. Dia masih menganggap itu adalah rahasia yang besar. Tapi dia juga bingung harus bagaimana, karena dia sudah mengandung, tapi dia belum mau ngomong sama Yusuf. Jadi akhirnya Marianya diem-diem dulu, karena dia menganggap ini adalah suatu rahasia yang besar. Tapi kalau kalian pernah, mungkin ya yang punya adik gitu, kalau ngelihat mamahnya mengandung, perutnya makin lama makin besar ya? Ya nggak? Apa perutnya makin lama makin kempes? Nggak ingat, nggak ingat. Iya, nggak inget ya nanti kalau lihat ibu-ibu gitu lagi hamil di jalan, kalian lihat aja perutnya tuh makin lama makin besar tiap bulannya gitu. Nah, karena Yusuf belum tahu, tapi Yusuf tuh kebingungan, kok perutnya Maria, tunanganku, kok bisa ya perutnya kok makin lama makin besar ya? Tapi Marianya masih diam-diam, dia masih merahasiakan itu. Tapi Yusufnya makin lama dia makin curiga dong, dia makin penasaran, kok Maria perutnya makin lama makin besar gitu. Akhirnya si Yusuf mikir, oh Maria mengandung, tapi gimana mungkin ya? Kok bisa gitu, orang mereka belum menikah, kok si Maria tunanganku sudah bisa mengandung gitu, atau sudah bisa hamil gitu. Nah, Yusufnya bingung banget. Dia sampai ke bawah pikiran gitu kan ceritanya. Nah, pada saat si Yusufnya tidur, dia mimpi. Siapa di sini yang sering mimpi? Mimpinya kan kalau kita ya kadang mimpinya ada yang seru, mimpinya ada yang serem juga. Nah, ini mimpinya Yusuf tuh spesial banget. Ternyata mimpinya Yusuf juga didatengin sama malaikat juga gitu, malaikat yang kemarin pernah nyamperin si Maria kemarin itu loh. Nah, si Yusufnya ini dia mimpi kalau si malaikatnya ini ngomong ke Yusuf, "Hai Yusuf, jangan bingung dan sedih. Maria sedang mengandung anak dari Allah." Gitu. Berarti wah, si malaikat itu tahu ya kegundahan hatinya si Yusuf. Tahu kalau misalnya si Yusuf itu kepikiran banget, anak dari mana ini si Maria mengandung gitu. Tapi ternyata malaikat itu memberikan jawaban kalau di situ dia bilang, jangan bingung dan jangan sedih. Karena Maria sedang mengandung anak dari Allah, dan Maria akan melahirkan seorang juru selamat gitu. Dia akan melahirkan Yesus. Lalu nggak lama Yusufnya langsung bangun. Wah, pada saat bangun dia rasanya bahagia banget, akhirnya dia bisa mendapatkan jawaban itu, dan dia senang banget kalau misalnya pasangannya dia itu akan melahirkan seorang juru selamat, dan dia benar-benar ngerasa senang banget kalau dia akan menjadi seorang bapak dari juru selamat atau dari Tuhan Yesus gitu. Dan akhirnya si Maria dan Yusuf pun mereka bisa menerima itu, dan mereka bisa menerima kabar
rahasia yang besar itu dengan penuh sukacita sampai mereka menikah dan Maria melahirkan Tuhan Yesus gitu. Nah, itu adik-adik rahasia besarnya. Ternyata rahasia besarnya itu adalah malaikat itu memberitahu kalau Maria akan melahirkan seorang juru selamat, seorang yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat manusia gitu. Jadi akhirnya kalian juga udah tahu kan rahasia besar itu nggak cuman Maria, nggak cuman Yusuf, nggak cuman kalian, tapi semua orang tahu rahasia dan kabar bahagia itu gitu. Nah, Maria dan Yusuf akan menjadi orang tua dari seorang juru selamat dan pastinya mereka sangat amat bahagia gitu. Nah, aku mau nanya ke kalian, kalian sendiri bahagia nggak kalau misalnya menerima kedatangan Tuhan Yesus, menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus? Kalian semua seneng nggak? Senang. Senang. Nah, iya, kita harus senang, kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita dan Tuhan Yesus itu mau mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Berarti Tuhan Yesus tuh datang tuh memang benar-benar wah luar biasa banget ya, dia mengasihi kita sampai dia mau datang untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita semua gitu. Jadi kita harus menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal ini dengan sukacita dan penuh rasa bahagia gitu. Dan jangan lupa dengan penuh rasa ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Tapi kalau kalian ini senangnya kira-kira senang karena memang benar karena Natalnya, karena kelahiran Tuhan Yesus, apa karena cuma mau misalnya hari Natal dikasih kado sama mama papa? Kira-kira senangnya lebih senang mana nih? Senang karena Tuhan Yesus lahir atau lebih senang karena dikasih kado sama mama papa? Karena Tuhan Yesus lahir. Oh, bagus. Iya benar. Kita harus merasakan sukacita dan rasa yang senang gitu lebih besar daripada rasa kita senang kalau misalnya dikasih kado sama mama papa. Karena kan kalau hari Natal pasti nih Cici yakin kalian semua pasti dikasih kado kan sama mama papa atau sama kakak mungkin tuker-tukeran kado gitu. Nah, itu rasanya sih pasti happy ya, pasti seneng gitu. Bukan berarti kalian nggak boleh happy kalau dikasih kado. Malah kalian marah, cemberut-cemberut kan nggak boleh gitu ya. Tapi kita harus bersyukur juga gitu. Dan kita harus lebih senang lagi dan lebih berbahagia lagi. Karena hari Natal ini kita benar-benar mau menyambut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua gitu. Jadi kita tidak boleh salah fokus ya. Kita tidak boleh senengnya karena kita mau nyambut Natal. Oh, aku seneng banget karena aku pasti tahun ini bakal dikasih hadiah yang banyak sama mama papa. Tuh karena tahun ini aku dapat pelayanan banyak nih. Aku bisa kemana-mana, aku bisa liburan gitu. Kita jangan salah fokus seperti itu ya. Yang terutama adalah kita harus selalu bahagia, selalu sukacita karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, ayat hafalannya. Kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya. Kebaca nggak ya? Ada di 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Wah, ayat hafalannya singkat. Kalian pasti bisa hafalin. Ada yang mau coba baca atau hafalin? Marco, Jepta, Cecil, ada yang mau coba baca dan hafalin? Cecil, coba yuk, Sil. Pada malu-malu nih. Kenapa nih? Jefta mau, Jefta? Masih cari. Sisil lagi hafalin. Oh, Sisil lagi hafalin. Ya udah nanti abis ini Sisil ya. Jefta dulu deh. Jefta jadi mau? Nggak mau tampil. Adin mau, Adin? Enggak. Sisil udah bisa. Oh iya, Sisil. 1 Yohanes 4
ayat 14. Anaknya menjadi guru selamat dunia. Oke, mantap Sisil. Terima kasih. Ada lagi? Marco atau Adin? Oke lah, kalau misalnya memang nggak ada, nggak apa-apa. Tapi ayat hafalannya diinget-inget ya, gitu. Nanti ayat hafalannya, kalau ada yang mau catat untuk kebutuhan sekolah juga boleh gitu. Jadi kita di sini sama-sama mau belajar ya. Kalau kita harus selalu bersukacita dalam menyambut Tuhan Yesus, gitu, kelahiran Tuhan Yesus. Jangan sampai kita salah fokus bahagianya karena pemberian dari orang tua, kado-kadoan aja gitu. Tapi kita harus lebih bahagia lagi karena memang Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Seperti itu. Terima kasih adik-adik. Sebelum itu kita tutup dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih juga Tuhan karena anak-anak-Mu sudah baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan di Natal ini kami bisa terus selalu merasa bahagia dan kami bisa menyambut kelahiran-Mu dengan rasa yang penuh syukur, dengan penuh sukacita lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Cici Nia. Oke deh. Thank you Cici Cepi. Oke deh adik-adik, apakah ada pengumuman? Ci Brenda mungkin ada pengumuman nggak ya? Ada Ci Brenda? Tidak ada, paling hanya mengingatkan untuk mengumpulkan tas, pakaian bekas atau buku ya adik-adik. Masih ditunggu sama adik-adik yang di panti. Oke deh, thank you Ci. Jangan lupa ya adik-adik buat ngumpulin kalau misalnya ada baju yang masih layak pakai, buku, tas, apapun itulah yang masih layak pakai yang bisa disumbangin gitu. Oke deh, kita sepertinya sudah selesai. Kita tutup dalam doa dulu ya, tapi ya jangan leave dulu ya adik-adik ya. Yuk kita bersatu dalam doa, akan aku pimpin ya. Yuk lipat tangan. Tadi udah. Ya, kita di doa buat firmannya, sekarang doa buat tutupnya ya, Marco. Marco mau pimpin doa enggak? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkati kami, bagi kami yang akan menjalankan aktivitas selanjutnya, agar kami bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dan juga mungkin beberapa dari kami ada yang akan beristirahat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Mau foto dulu? Mungkin? Ayo buka kamera yuk, kita foto. Gimana? Adin sini aja. Oke. Bisa dibikin kotak atau gimana gitu? Oh, oke. Adin, bentar ya. Oh, Adin juga ikutan sini. Nggak kelihatan. Bentar ya, adik-adik. Marco mau ini, Marco? Ayo dong, Marco. Masa Marco tinggal Marco nih yang belum on cam nih. Nah, Marco, ada Devon sama Michelle ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Marco, nah, oke. Itu kan cakep tuh Marco tuh. Iya, tuh jadi kelihatan. Loh, itu tuh gantian. Ayo dong. Sebentar ya. Ferin.
Nah, Ya, jadi tutup lagi. kan biar muka Nah, cantik sama gantengnya kelihatan. betul. Kasih muka yang paling bahagia karena kita mau merayakan Natal semua. Siapa yang ini nih? Siapa yang excited gitu? Siapa yang Nggak sabar. gak sabar? Nah, siapa yang gak sabar mau Natal? Pasti nungguin hadiah gitu kan. Nungguin ya. Nungguinnya video yang waktu itu di setel di rumah Feren yang di Perinlove itu. Sama itu ya. Iya. Ah iya. Aku juga nggak sabar tuh. Belum lihat. Nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 bareng ya. Nonton ya filmnya. Aku juga mau nonton sih. Ayo Din. Kaniko yang foto kan? Aku yang ngomong. Berapa kali? 3. Kita foto 3 kali ya. Foto pertama. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Foto kedua. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Foto ketiga. Terakhir. Gayanya yang heboh kalau bisa. Adin deh. Adin sama Cicepi. Aku di tengah. Gini Din. Nah. Ayo, udah? Ferina sama aku. Ferina sama aku, ayo. Sekali lagi deh. Makonya Satu, ini. dua, tiga. Ini. Satu, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Udah boleh live ya. Terima kasih. Dadah, selamat hari Minggu. Gitu ngomong. Cecil, bye. Selamat hari Minggu, Jepta, Ferin, Cecil. Bye, Jess. Oke. Bye.